بنبضه تجلو الحلك آمل الأكوان في الخير فما خاب في الأكوان أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita memang pantas sebagai hamba yang ingin pujian dari Allah, maka hamba tersebut hendaknya senantiasa memuji Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memang Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah kembali Allah kumpulkan kita di dalam majlis ilmu, majlis yang dicintai oleh orang-orang yang saleh, sehingga majlis itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Raudhatun minal Jannah, taman-taman syurga yang diliputi rahmat Allah, diliputi kasih sayang Allah, dan bahkan Allah turunkan di sana ketenangan, sakinah, kedamaian, baik itu di dalam hati. Walaupun terkadang ada orang yang hadir ke dalam majelis ilmu, banyak yang dipikirkan, tapi ketika dia duduk di majelis ilmu itu hilang suntuknya semua. Betul itu, Pak? Hilang suntuk. Tapi begitu bubar suntuk lagi. Bahkan bisa saja kalau dia tidak duduk di majelis ilmu, kemungkinan dia tidak bisa tidur. Tapi dia duduk di majelis ilmu, lebih awal tidur. Kenapa dia tidak bisa tidur di luar atau mungkin sebelum duduk di majelis ilmu? Karena bawaannya dari banyak perkara atau banyak problem dan sebagainya. Dan memang itu sudah dijanjikan oleh Nabi, Allah turunkan sakinah. Karena orang yang tidur itu tenang, itu karena tidak ada permasalahan atau tenang hatinya, tenang dirinya. Maka Allah turunkan itu di dalam majelis ilmu. Tapi saya lihat, Masya Allah, hampir kayaknya tiap malam antum berisi terus jadwal ilmu. Jadwal penuh kayaknya antum. Masya Allah. Siang demikian juga ya. Yang ibu-ibu. Malam aktif lagi, Masya Allah. Kayaknya per hari bertambah terus ilmu antum. Bertambah terus, seminggu kalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan 1 tahun. Pun jadi nggak pede ngisi jadi. Tiap hari bertambah ilmu. Baik, alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali
ثم الصلاة والسلام على رسول الله الكريم Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, suri tauladan bagi kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara umat yang akan menikmati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Karena ada di kalangan umat Rasul yang diusir dari telaga Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara umat yang diusir. Tetapi kita berharap bahkan umat yang merasakan nikmatnya telaga Rasulullah, dan lebih lagi kita berharap mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama para nabi nantinya, bersama Rasulullah SAW di syurga Firdaus. Kita juga berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita di antara umat yang mendapatkan syafaat nanti di yaumul akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab yang kita bahas adalah tentang permasalahan adab syar'iyyah, adab-adab yang ada di dalam syariat kita. Yang adab itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita berhenti pada pembahasan tentang adab bersama ikhwan kita, sesama ikhwan. Kalau dia, kenapa penulis ini mengkhususkan adab sesama ikhwan? Terkadang ikhwan, kalau secara umum adab bersama kaum muslimin itu secara umum, kita juga dipinta untuk memiliki adab ketika berbicara atau ketika bermuamalah dengan kaum muslimin secara global. Tapi kalau kita bermuamalah sesama ikhwan, itu lebih khusus lagi, itu lebih istimewa lagi. Makanya ikhwan, ketika misalnya kita memiliki tetangga, kalau dia tetangga kita itu seorang kafir, maka hak bagi dia hanya satu. Apa haknya? Hak tetangga. Tapi kalau tetangga kita muslim, haknya menjadi dua. Pertama, hak sesama tetangga. Yang kedua, hak sesama muslim. Yang ketiga, kalau dia tetangga kita, dia orang-orang yang yaltamis atau orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, atau orang-orang yang benar-benar mengikuti jejaknya atau perjalanan Rasulullah dan juga para sahabat, atau mereka mengamalkan sunnah di dalam kehidupan mereka, maka lebih lagi hak bagi mereka, lebih lagi bila dibandingkan dengan kaum muslimin secara global. Apalagi di dalam bermuamalah atau di dalam berteman, di dalam bersahabat dengan mereka. Ini lebih diistimewakan ikhwan, karena mereka ada kelebihannya di dalam menjalankan apa yang disunnahkan oleh Nabi di dalam syariat ini. Sehingga dengan kelebihan yang mereka miliki, kita pun bermuamalah dengan mereka juga berbeda dengan yang lain. Ya, tidak sampai kita mencaci maki mereka, atau tidak sampai kita menjelek-jelekkan nama baik mereka, tidak boleh. Makanya penulis membuat bab khusus tentang berteman dengan sesama ikhwan. Sama ikhwan
Yang pertama kemarin yang kita ambil adalah kita memilih dulu terlebih dahulu, memilih teman kita, memilih saudara atau siapa yang kita ingin jadikan teman akrab atau teman kita, maka kita harus kita pilih. Dan dari dalam Islam tidak menganjurkan memperbanyak sebanyak-banyaknya teman, sehingga siapapun dia ditemani ini bahaya. Tapi dalam Islam yang difokuskan kepada teman yang baik, teman yang saleh. Sehingga Rasulullah mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Falyanzur ahadukum mimman yukhalil, maka hendaklah kalian melihat siapa di antara kalian yang ingin dijadikan sebagai teman, ingin memilih teman. Apalagi kalau teman itu merusak agama kita, merusak antusias kita terhadap kehidupan akhirat. Wallahi ikhwan, ketika kita berteman dengan orang-orang yang pembisnis, duduk bersama mereka yang bercerita hanya bisnis semua, 1 jam 2 jam, sehingga larinya anggar kaya. Oh saya begini, banyak pekerjaan antum begini. 1 jam 2 jam dulu anggar kaya semua. Semam sebeli mobil ini, mobil baru sebagainya. Kalau kita tidak semisal dengan mereka, apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan di saat itu? Kita akan merasakan kere, kita merasa menganggap diri kita ini miskin atau sehingga kurang bersyukur. Mereka membicarakan bisnis mereka. Salah kita, kenapa duduk kita dengan mereka? Sehingga kita berpengaruh terhadap syukurnya kita kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu sangat berpengaruh. Tapi kalau misalnya kita duduk dengan orang-orang yang walaupun tidak misalnya mereka banyak berbisnis, tapi dia pembicaraan mereka ilmu atau masalah iman, itu tidak masalah duduk dengan mereka. Tapi kalau hanya yang dibicarakan masalah dunia semua, membuat kita cinta dunia, membuat kita lebih antusias dunia, atau bahkan mengedepankan dunia daripada akhirat, ini bahaya teman duduk seperti ini. Makanya Umar bin Khattab atau juga para sahabat lainnya mengajak para sahabat lainnya, ya akhi, sa'a. Wah akhi, duduklah sesaat kita mengingat akhirat. Saat ketika mereka duduk, para sahabat itu mengingat tentang kehidupan akhirat mereka. Makanya sampai dikatakan oleh para sahabat atau para ulama lainnya, ketika kita duduk bersama teman-teman, kita rasanya tenang karena berbicara tentang akhirat, berbicara tentang ilmu, bicara tentang hukum. Tapi ketika kita duduk kembali dengan keluarga kita, maka teringatlah beras kita habis, apalagi garam kita juga teringatlah. Jadi sangat benar-benar agama itu lebih memfokuskan mencari teman yang saleh. Baik. Kemarin kita berhenti pada al-hirsu 'ala at-tanasuh bainal ikhwan. Adab sesama teman itu ikhwan, kita saling nasihat, saling menasihat. Ini penting sekali ikhwan. Budayakan sekali saling memberikan nasihat. Apa maksud saling memberikan nasihat? Antara satu dengan yang kedua saling memberikan nasihat, bukan orang yang pertama saja.
dia tidak, seolah-olah dia tidak butuh nasihat atau bahkan tidak menerima nasihat. Ini keliru. Nasihat ikhwan dibutuhkan kepada, bahkan kepada ulama, bahkan kepada ustaz, butuh nasihat. Ketika kita misalnya mendapatkan ada ustaz kita misalnya keliru dalam memahami entah itu Al-Quran atau hadis atau ucapan-ucapan para ulama keliru, maka kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat, karena itu bahaya sekali. Makanya sampai orang yang senantiasa menghidupkan saling menasihati ini ikhwan, Allah masukkan dari golongan, termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Asr, wal asr, demi masa atau demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya niscaya pasti rugi. Situ banyak kalimat taukid atau harfu taukid, huruf-huruf yang menegaskan. Sesungguhnya manusia itu semua rugi. Asalnya semua itu rugi. Semua yang namanya manusia rugi. Entah itu laki-laki atau perempuan, semua rugi. Asalnya semua rugi. Namun Allah kecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang kedua orang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling memberikan nasihat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling memberikan nasihat tentang kesabaran. Allah masukkan golongan yang tidak merugi dari golongan manusia yang apabila mereka membudayakan saling memberikan nasihat. Orang-orang yang beruntung saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Allah ikhwan, kita semua butuh kebenaran. Kita semuanya cinta dengan kebenaran. Kita semuanya pencari kebenaran. Namun terkadang kita tidak memahami, mungkin kita keliru sehingga kita menganggap itu merupakan kebenaran. Maka disitulah maksud nasihat di antara saudara kita, di antara ikhwan kita. Kita berikan nasihat. Misal kita misalnya punya teman yang dia pemahamannya pemahaman Syiah, Rafidhah, kita berikan nasihat. Mungkin dia ada syubhat bagi dia, sehingga dia masuk ke pemahaman itu, atau dia sama sekali tidak mengetahui tentang Syiah Rafidhah. Kita berilmu, makanya kata para ulama ketika memberikan nasihat ini pun harus kita memahami. Kita dah baca tuh nama Syiah Rafidhah atau kita punya bukunya, kita kasihkan sama beliau, kita berikan sama dia, akhir ini akhir sepahaman, atau kita baca tentang pemahaman Syiah Rafidhah. Paham nih kan? Awalnya kita berikan nasihat. Jadi budaya nasihat, saling menasihati ini, Allah, ini budaya yang sangat dimuliakan, sangat baik sekali di antara ikhwan. Akan tetapi juga memberikan nasihat itu juga memiliki adab. Misal kita sebagai thalibul ilmi dengan ustaz kita ada adab, atau kita sesama ikhwan ada juga adab. Adab yang pertama atau sangat adab di dalam memberikan nasihat itu jangan di muka
orang lain. Kalau kita WA misalnya WA pribadi, WA pribadi, yang masuk di grup dihantam dia, antum salah, tidak ada, kurang kita ada adab dalam nasihat. Kita masuk ke pribadi dia, WA pribadi dia, kita berikan nasihat. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima, ya sudah. Itu semua hidayah dari paham ikhwan ya? Jadi Allah katakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawassaw. Allah masukkan orang yang beriman, orang yang beruntung, yang menghidupkan saling, di antaranya adalah saling memberikan nasihat dalam kebenaran atau dalam kesabaran. Misalnya di antara kita Allah memberikan musibah, Allah memberikan malapetaka atau bala, bukan malapetaka ya. Seorang mukmin itu bukan malapetaka namanya, tapi ujian. Malapetaka atau kehancuran itu bagi orang-orang yang bermaksiat atau orang kafir. Itu bedanya. Jadi Allah mungkin di antara kita ada ujian, kita berikan saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah harusnya kita lakukan di antara ikhwan. Baik. Qala Jarir bin Abdullah, dikatakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, bayi'tu Rasulullah, aku membaiat Rasulullah. Apa isi baiat sahabat ini kepada Rasulullah? Sahabat Jarir bin Abdullah, apa isi baiatnya? Dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, isi di antara isi dari baiat sahabat ini di hadapan Rasulullah adalah ala iqamatis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wan nashi, dan juga menasihati, li kulli muslimin, bagi setiap muslim. Nasihat dimasukkan di dalam baiat kepada Rasulullah. Berarti itu merupakan kedudukan tinggi. Merupakan kedudukan yang tinggi nasihat itu. Sampai kepada dimasukkan di antara isi baiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu merupakan tingginya kedudukan nasihat, saling menasihati itu. Bahkan dikatakan Mu'adz bin Jabal, ya, dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal, iyyaka wa kullu jalisin la yufiduka ilman. Jauhkan, hendaklah kalian hati-hati atau menjauhkan dari teman la yufiduka ilman, yang tidak ada sedikit pun manfaat bagimu. Jauhkan ini teman. Teman yang seperti ini jauhkan, kata Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Menasihati kita tidak, mengajarkan ilmu atau muzakarah juga tidak, mengingatkan kita juga tidak, atau bahkan membiarkan kita dalam kesesatan. Ini bahaya. Membiarkan kita di dalam maksiat. Nampaknya dia, tapi dibiarkan. Ini bukan teman yang bagus. Maka
Makanya kalau kita katakan nasihat itu artinya adalah kita menginginkan kebaikan sama orang lain. Disitulah makna dari la yu'minu ahadukum hatta akuna la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Kita menginginkan kebaikan. Orang itu juga seperti itu, menginginkan kebaikan. Maka kita ajarkan kebaikan kepada mereka. Maka ketika kita berikan nasihat, itu artinya kebaikan bagi mereka. Makanya ikhwan, sebenarnya ketika kita memberikan nasihat tentang masalah dunia saja, harusnya orang itu berterima kasih kepada kita. Kita katakan akhi itu, entah itu misalnya emas palsu, atau ya kita misalkan emas palsu, akhi itu salah, emas itu palsu. Dia sudah beli mahal-mahal nih, tapi tertipu dia. Kita katakan itu bukan emas, itu palsu. Begitu diperiksa benar, itu adalah palsu. Akhirnya dia tukarkan, kembali uang. Terima kasih gak dia? Terima kasih. Bagaimana kalau seandainya itu adalah amalan-amalan palsu? Ada Ustaz amalan-amalan palsu. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Kita katakan, Pak, itu tidak ada dasarnya, itu tidak ada dasar. Harusnya dia berterima kasih. Maka siapapun ikhwan ketika memberikan nasihat sama kita, kalau itu benar kita terima. Bahkan Imam Syafi'i menerima nasihat dari muridnya. Ini murid. Atau bahkan yang seni, yang jenior, atau ilmunya lebih rendah dari Imam Syafi'i, tapi ketika memberikan nasihat diterima. Keliru sekali kalau seorang ustaz tidak menerima nasihat. Atau misalnya seorang junior yang sudah lama masuk ke sunnah, masuk orang-orang misalnya 1 bulan. Akhirnya, siapa itu? Siapa yang dulu merasakan atau masuk apa? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Baik itu yang sudah lama atau yang baru-baru, saya. Paham ya kawan ya? Jadi tidak mungkin dia karena ini sehingga tidak menerima nasihat. Ini tidak boleh. Ini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang tongkol-tongkol jahiliyah itu tidak mau menerima nasihat. Yang mau mereka nasihat pada bawahan mereka. Yang bawahan kepada yang ke atas tidak menerima. Rasulullah SAW melarang itu. Jadi, iyyaka wa kullu jalisin la yufiduka ilman. Tinggalkan tuh teman-teman yang tidak memberikan nasihat sama kita, bahkan membiarkan kita. Ustaz, sogan Ustaz. Kan kebanyakan kita seperti itu, Pak. Tahu kita sogan aja. Baik, misalnya kalau kita segan dengan dia, kita katakan sama orang lain, akhi, nasihat. Entah itu misalnya kepada orang yang dia misalnya dia agak lebih menerima. Kalau kita misalnya tidak dia terima nasihat kita, tapi orang lain diterimanya, sampaikan. Demikian juga ikhwan di dalam misalnya rumah tangga butuh nasihat. Baik. Faham ikhwan? Kemudian hampir semakna dengan itu juga adalah adab kepada sesama ikhwan. Amuruhum bil ma'ruf wa nahihim 'anil munkar.
mengajak mereka untuk kepada kebaikan dan melarang mereka dari hal-hal yang mungkar. Wa tabayyana al-haqq lahum, dan menjelaskan kebenaran bagi mereka. Jadi ini masuk amar ma'ruf nahi munkar yang hampir sama dengan nasihat tadi. Apalagi dalam nasihat tadi apa kata Nabi? Ad-dinun nasihat. Agama ini dipenuhi dengan nasihat. Misalnya juga nambahkan nasihat itu rakyat kepada pimpinan pun sudah diberikan adab-adab. Ada adab-adab dengan pemimpin kita, dengan ini kita, presiden kita. Ada adab dalam syariat ini. Tidak sembarangan. Rasulullah mengajarkan itu nasihat. Demikian juga misalnya kepada kaum muslimin, nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ini diliputi dengan nasihat. Jadi selanjutnya amar ma'ruf nahi munkar. Apa hukum amar ma'ruf nahi munkar, ikhwan? Sunnah atau wajib? Amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Bahkan Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair. Sebutkan dalam Al-Quran, kalian adalah umat yang terbaik. Yang kapan umat itu menjadi umat yang terbaik? Yad'una ila al-khair wa ya'muruhum wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang mereka mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Juga Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kalian mendapatkan predikat itu jika memerintahkan atau mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang, mencegah dari yang bukan sebaliknya, mengajak kepada yang mungkar, benci kepada yang baik. Kalau mengajak yang mabuk, mengajak tadi ketika ada orang yang mengamalkan sunnah, benci dia, usahakan ikuti itu. Parah itu orang itu. Kemana-mana banjir aja celananya. Sampai ke apapun, sampai ke kantor pun banjir, usah buang itu, usah ikut di kain itu. Ini bahaya. Kalau imam udah aja nih, kemana-mana aja. Kayak di situ dah. Karaoke korega itu. Kayak sananya kan. Ini sebaliknya ini, mengajak kepada yang batil, mencegah kepada ini. Hati-hati. Allah mengatakan wa yasudduna an sabilillah. Ciri khas orang-orang kafir itu ya dahulu adalah mereka menghalangi manusia untuk kepada kebaikan. Kalau kita tidak bisa ingin masuk kepada kebaikan itu, jangan halangi orang. Jangan halangi orang lain. Cukupkan diri kita yang celaka, jangan orang lain. Dengan kita memfitnah masalahnya orang-orang yang bertamasuk dalam sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, kita halangi orang lain, itu na'udzubillah, bahaya sekali. Orang kafir dahulu seperti itu, jangan ikut si Muhammad. Bahkan siapa yang mengikuti Rasul mereka entah itu mereka, kalau dia budak mereka mereka injak. Ini bahaya.
Adakah orang manusia seperti ini lagi? Banyak sekali. Nanti mengaji mana? Mengaji sana. Oh, jangan mengaji. Ada yang terkadang kemarin itu, bukan di sana tuh. Dia ingin tahu, ingin belajar dia, tapi orang yang dia tidak suka dengan di sana. Waktu itu kejadian dia Nabara sana atau perapat, karena dia jangan masuk ke situ. Nah, hati-hati, semua salah. Sedikit bid'ah. Padahal dia pingin ke sana. Semua salah. Hati-hati. Kalau antum masuk ke sana, semua salah. Akhirnya nggak jadi. Bayangkan kalau berapa orang dia katakan seperti itu. Fayasudduna an sabilillah. Orang-orang ini adalah menghalangi manusia untuk di jalan. Tidak boleh. Kalau kita tidak sanggup melakukannya, jangan halang orang lain. Biarkan mungkin orang lain sanggup. Misalnya seorang wanita, dia tidak sanggup berjilbab. Jangan orang berjilbab diejek. Dikatakan yang penting kan hatinya yang apa? Mempentingkan hatinya yang bersih. Tak pasti harus gini. Dari tak berjilbab itu sudah hati sudah nampak. Dia sudah ada nampak. Jadi tidak boleh. Jadi hukumnya makanya di sini amar ma'ruf nahi munkar ini ikhwan sangat kedudukannya tinggi sekali. Sampai kata Allah apa? Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Kapan umat itu menjadi umat terbaik? Jika melakukan amar ma'ruf nahi. Allah hinakan Bani Israel karena mereka apa? Allah katakan mereka tidak saling mengamar ma'ruf nahi munkar. Termasuk ikhwan penyebab Allah hancurkan itu negara, Allah hancurkan itu kota atau desa karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini bahaya sekali. Di depan mereka itu membuka perzinaan, diam. Ustadznya diam, ulamanya di situ diam. Tidak boleh. Tempat-tempat peminuman itu diam. Bahkan ada sebuah tempat yang di sampingnya itu tempat berzina. Tukar pakai itu pasangan. Dia diam. Ini bahaya. Dalam sebuah kompleks perumahan, didiamkan di sana perzinaan, didiamkan di sana pencurian, didiamkan di sana diam, tak ada yang berani. Nah, boleh. Sampai pembahasan itu pun tidak dibahas. Diam semua. Allah akan hancurkan nih. Bani Israel penyebab diantaranya adalah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka tidak boleh. Ada misalnya di tempat di daerah kita misalnya berzina, harus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi memang harus dengan adab, jangan masuk antam semua. Kita berikan kepada misalnya, kita laporkan ke pihak yang berwenang. Sudah katakan masyarakat terganggu. Tetapi kita harus benar-benar ada andil di sana untuk amar ma'ruf. Apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka robahlah dengan biadihi, dengan apa? Dengan sultan, dengan kekuasaan. Dia punya kekuasaan, robah. Dia nampak mungkaran. Makanya subhanallah, andil dalam amar ma'ruf nahi munkar itu kekuasaan itu luar biasa. Di sana ada tempat perzinahan, tutup biasa, habis. Tinggal tanda tangan saja, tutup. Tapi terkadang tidak semua seperti itu. Semua seperti itu. Umar bin Khattab subhanallah,
Tiap malam tuh keliling. Kalau ada pemuda-pemuda yang bincang-bincang, nggak ada makna, ngapain kalian? Kebiasaan yang Umar bin Khattab itu bawa apa? Bawa cambuk, mau menyempurnakan hancur semua, tak ada. Bawa cambuk. Nampak malam-malam tuh pemuda-pemuda yang ngobrol-ngobrol. Ngapain kalian? Duduk ya, ini, pulang. Hanya duduk-duduk saja, pulang, suruh pulang. Itu membuat kalian bergadang sehingga kalian malam dengan qiyamul lail kalian tidak bangun di tengah malam. Bangun pulang lagi. Duduk saja di tengah malam. Umar bin Khattab malam. Kalau di zaman kita macam lah. Bayangkan kalau di zaman kita di pemimpinannya Umar bin Khattab. Sahabat. Duduk saja, ngobrol-ngobrol, tak ada makna di situ. Umar bin Khattab. Apalagi misalnya tempat-tempat maksiat, ini makin hangus. Misalnya kalau kita ada setiap pulang perkara jam 2 malam, jam 1 malam masih ada main apa itu? Main kartu. Masih ada. Teringat yang di zaman Umar ini, kalau Umar ini hantam habis semuanya. Duduk saja dihantam Umar. Pulang kalian. Ini main kartu, kadang berjudi lagi. Jam 1 malam, jam 2 malam. Mana suami istri. Apalagi memang kedainya kedai kombur. Cocok. Ada namanya kedai kombur. Kalau punya kekuasaan gampang sekali. Maka robah dengan kekuasaan. Sultan ni. Fa'illam yastati' fabid. Kalau nggak sanggup, nggak ada kekuasaan, jadi nggak bisa. Makanya para ulama merasa nggak bisa diam, harus dinaikkan di atas mimbar. Naikkan di atas mimbar. Nggak bisa diam. Sampai kata Nabi Sallam, kalau kita diam, nanti terakhir apa? Fa'ilan sati' fabi qalbihi dzalika ad'aful iman. Kalau nggak sanggup kita dengan lisan, kita dengan hati. Dengan hati itulah selama iman. Dengan hati pun tidak. Nampak kita kemungkaran misalnya, kita nggak ada kekuasaan kemerobahan. Dengan lisan pun tidak, hati pun tidak, maka penyakit. Nggak boleh. Harus ada di dalam hati kita itu tidak ridho atau mengingkari kemungkaran itu, harus ada. Kalau tidak bahaya, hati kita berarti koslet. Nampak pakir tuh, aduh, nggak ada sedikit pun dalam hatinya. Ini koslet hati. Kita lewat misalnya jalan apa itu Pak, dari Teri itu kan, kayak hafal semua. Dari Teri macam-macam harus ingkari dalam hati. Terkadang yang mengisi saudara-saudara kita yang punya parkir tua, orang kafir. Ada lebih parah lagi yang punya parkir tua yang orang muslim, yang mengisi muslim juga semua, yang punya muslim. Harusnya ada hati. Kalau kita sanggup di atas mimbar, naikkan di atas mimbar dengan lisan, mengingatkan manusia. Maka tidak hancur di ikhwan. Sampai ke dalam subhanallah, dan disebut dalam hadis Bukhari. Amar ma'ruf nahi munkar ini sangat penting sekali. Kalau kita diamkan, bukan hanya yang dihancurkan itu, bukan orang yang melakukan munkar itu. Yang soleh pun ikut nggak itu? Yang soleh pun ikut tanggulang. Ibaratkan Nabi SAW, ada orang misalnya naik kapal, sebuah kapal disebutkan dalam hadis Bukhari, sebuah kapal
yang minuman itu di atas tingkat 2 misalnya. Minuman itu tingkat 2. Tingkat 1 ingin minum, ambil ke atas tingkat 2. Jadi di antara mereka mengatakan yang tingkat bawah, kenapa kita capek-capek di sana? Itu lubangi saja di sampan kapal di bawah. Kita minum, kita ambil airnya dari sana. Kapal di lubang, masuk airnya, ini kita minum. Nggak capek-capek kita ke sana lagi, naik. Bayangkan kalau didiamkan, yang di atas orang-orang soleh misalnya, tenggelam nggak ya? Atau hanya tenggelam yang di tingkat pertama saja yang membuat itu? Sampai kata Nabi SAW, orang yang tidak seperti itu, apakah kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah orang-orang soleh terkena malapetaka itu juga, kehancuran itu juga, kata Rasulullah? Nah. Bahkan akan berdosa orang yang soleh itu membiarkan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar terhadap munkar. Berdosa. Makanya apa kemampuan kita untuk menghindar? Kemampuan kita melakukan amar ma'ruf. Harus kita tahu kemampuan. Apa kemampuan kita? Kita memiliki kemampuan ini, masukkan di situ amar ma'ruf. Jangan diam. Bukan di zaman kita ini, Allah, bukan di zaman kita ini. Makanya pantas kata Nabi SAW apa? Idza baya'akum bil-la'ina, apabila kalian sudah melakukan transaksi riba. Di zaman sekarang ada transaksi riba? Wa akhadhtum bi'anabil baqar. Kemudian yang kedua, kalian cinta terhadap ternak-ternak kalian. Sibuk dengan ternak. Wa raditum biz-zar', dan kalian cinta kepada kebun-kebun kalian. Kamu cinta dengan kebun-kebun, cinta dengan masalah, cinta dengan dunia. Wa taraktum jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Jihad itu banyak, termasuk menuntut ilmu juga jihad. Bahkan dikatakan oleh para ulama, jihad yang terbesar untuk zaman ini adalah ilmu. Jangankan jihad di dalam peperangan, jihad menuntut ilmu pun mereka tinggalkan. Hati-hati. Sallatullah, maka Allah akan menghancurkan mereka. Allah akan hinakan mereka itu. Umat Islam itu akan Allah hinakan. Hatta tarji'una ila dinikum. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Poin-poin yang Rasulullah sebutkan tadi, yang itu penyebab Allah hancurkan umat ini, di zaman ini semua ada. Makanya Allah hinakan umat ini. Kalau orang Amerika disentuh, apa yang terjadi? Orang Amerika disentuh oleh umat Islam, apa yang terjadi? Ribut. Tapi umat Islam yang disentuh, dihancur, dibunuh, ia masih. Orang Amerika satu orang, PBB masuk. Semua masuk permasalahan, diangkat semua permasalahan. Sehingga dicam umat Islam terus. Ketika mereka menghantam atau membunuh umat Islam, diam. Padahal umat Islam memang lebih banyak. Umat Islam atau umat yang orang kafir? Mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam. Tapi terkadang subhanallah, seorang umat Islam dihina di hadapan umat Islam itu diam, hanya nengok saja. Padahal mayoritas umat Islam itu dihina oleh orang-orang kafir di hadapan kaum muslimin. Dilihat
oleh kaum muslimin dengan mata-mata mereka. Dilihat. Tapi hanya sebatas melihat saja. Lemahnya umat Islam sekarang. Kenapa? Poin-poin tadi sudah sebut. Apa solusinya? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu syarat kita. Kembali kepada agama. Bagaimana mungkin kita kembali kepada agama kita kalau tidak belajar? Tidak bisa. Coba presentasikan, ikhwan. Umat Islam sekarang, keinginan mereka dalam belajar berapa persen? Belajar agama. Berapa persen? Lebih megah mereka, lebih suka mereka, lebih dikatakan lebih bangga mereka keluar dari Amerika. Alumni sana, alumni ini daripada alumni yang belajar di agama sana. Madinah, Makkah misalnya, di Yaman. Lebih bangga mereka keluar negara-negara orang kafir. Inilah kondisi kita sekarang. Maka bagaimana caranya kita dulu pribadi? Sin amar ma'ruf nahi. Baik, paham ya, Pak? Jadi tidak boleh kita biarkan, diamkan tidak boleh. Bahkan terakhir apa? Terakhir kata Nabi SAW, orang yang melihat kemungkaran tapi dia diam, sampai mengingkari dalam hatinya pun tidak, maka kata Nabi SAW, itu adalah syaitan bisu. Syaitan bisu. Ini ancaman. Termasuk misalnya, ya, dalam keluarga kita misalnya tidak boleh, kata Nabi SAW, dayus. Paham itu dayus? Seorang pimpinan yang cuek, bahkan rela ketika keluarganya melakukan kemungkaran. Jadi Allah, ikhwan, banyak ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Banyaknya perzinahan karena membiarkan putri-putri mereka dibawa oleh laki-laki yang bukan mahram bagi mereka. Bahkan disuruh lagi. Malam minggu tu, nggak ada apa mana. Dia pun mencari-cari. Orang disuruh. Yang kemarin tu ada ustaz, di mana ustaz, adik saya ustaz lakukan zina ustaz. Saya katakan semua saya balas, mana orang tua anti, mana bapak ibu anti. Sampai bahkan ada yang bertanya, bagaimana ustaz, akhwat dia seorang akhwat yang nikah dengan laki-laki non muslim, orang Nasrani, mana bapak anti, mana ibu anti? Yang dikatakan selama ini kami lalai. Salahkan saya. Salah kalian. Tidak memperhatikan dengan berteman dengan siapa, bahkan bercinta dengan siapa tidak perhatikan. Pak Buan, harus ada rasa cemburu. Ada rasa cemburu. Cemburu itu sifat yang bagus yang dimiliki oleh seorang muslim. Ada misalnya keluarga kita yang melakukan kemungkaran, harus ada cemburu kita. Maaf sekali, terkadang ada istri-istri yang suaminya tidak ada cemburu istrinya berbicara dengan orang lain. Bahkan chatting-chattingan dengan laki-laki lain. Mana ini suami cemburu? Tak boleh. Paham ya, Fuad? Tak boleh. Harus ada rasa cemburu. Cemburu suami biasanya bentuk positif atau negatif? Kan antum ditanya kan? Bentuk positif ya?
cemburu suami itu adalah bentuk positif. Bentuk positif. Karena kita ingin menjaga mereka. Kita cemburu. Lihat orang kafir. Pasangan mereka bergandengan dengan yang lain, apa diam. Tidak boleh. Muslim harus nampak misalnya anak kita yang perempuan ditemani oleh laki-laki, itu siapa? Dan nggak tahan lagi nikahkan. Lebih bagus kita menambah piring di meja kita daripada macam-macam. Bagus kita menambah piring. Harusnya kalau kita 6 masuk menantu 1, 7 kita beri daripada macam-macam. Bagus. Kami mau nikah Pak, jangan nikah. Nah, ini baik juga. Paham baik? Jadi kita jaga. Baik. Oke, sampai sini dulu. Banyak sekali memang masalah amal ma'ruf nahi munkar ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Juga masalah di antaranya juga amar ma'ruf itu juga kita harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Jangan tak tahu yang ma'ruf dan munkar hantam semua. Harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya dia memang melakukan jangan zon. Sebatas zon tidak boleh. Hanya prasangka tidak boleh. Hanya prasangka saja ikhwan kita. Ini kayaknya ini. Sampai ikhwan misalnya. Kalau diantara ikhwan kita menggonceng wanita, jangan polis. Memang belajar juga. Kajian juga. Sunnah juga. Menggonceng perempuan dia. Mana tahu tapi bibinya. Mahram bagi dia. Harus tahu jelas ya. Jangan yang gak jelas, akhirnya kita jelek-jelekkan kehormatan atau nama ikhwan kita. Tidak boleh. Sampai kita benar-benar tahu benar dia. Ya, jangan sembarangan polis. Paham ini maksudnya ikhwan ya? Jangan sembarangan polis sampai kita mengetahui dia. Sampai kata para ulama, sekalipun di tangannya ada khamar, sekalipun di tangan ikhwan kita itu ada khamar, yang kita katakan peminum dia itu. Ngaji juga, tapi khamar main juga, memang dasar. Nah, jangan dulu. Belum tahu apakah dia memang peminum atau tidak. Jadi itu banyak terjadi di kisah-kisah yang subhanallah. Banyak terjadi. Bahkan satu kampung memponis dia peminum khamar. Kenapa? Karena dia sering membawa minuman khamar. Satu kampung memponis, satu kota memponis dia pezina. Kenapa? Setiap malam masuk ke tempat zina. Tapi ketika meninggal dunia, istri yang ngomong. Setiap dia masuk membawa minuman itu karena dia buang minuman. Dia masuk ke dalam rumah, kemudian dituangkan di kamar mandinya semua khamar. Apa katanya? Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang dengan ini mengurangi orang yang minum khamar. Kan berkurang kan? Berkurang. Masuk ke tempat berzina. Orang memandang hanya dia memang masuk ke tempat berzina, tak tahu apa yang dilakukan di sana. Dia mengatakan yang punya tempat itu, ini berapa booking semua malam ini? 2 juta. Saya bayar 2 juta, tutup nih. Ada juga tutup, tak ada yang masuk. Itu yang dilakukan tiap malam. Tak boleh polis sampai kita mengetahui ini ada kita sama ikhwan, ada sesama ikhwan. Sampai kita terbahkan sebagai mengatakan ada sesuatu kemungkaran di depan dia pun jangan sampai kita lihat. Baik
dikatakan oleh para ulama, berikan uzur 90 kepada saudara Anda. Berikan uzur. Kenapa nggak datang dia? Pemalas itu. Jangan dulu. Anda tahu dia sakit. Berikan uzur. Mungkin 90 kali. Ya Allah ya Allah. Adab dengan ikhwan itu sangat luar biasa. Harus dijaga. Kalau kita tidak menjaga adab antara ikhwan, apalagi masalah di apa itu, di WhatsApp, di grup, ribut tuh, jaga adab. Kalau misalnya dia berikan uzur, mungkin dia orang ke ikhwan kita seperti itu, mungkin dia, mungkin. Tak boleh menjelek-jelekkannya, tak boleh merusak namanya. Tapi kalau sudah memang benar-benar kita ketahui dia misalnya salaman, kita berikan nasihat. Paham ikhwan ya? Rasa ini saja yang kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan ikhwan? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.